Waktu yang berjalan begitu cepat membawa cinta Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar semakin mendekati titik puncak dari perjalanan cinta mereka. Setelah menggelar acara lamaran dan siraman kemarin, maka tibalah pada salah satu rangkaian dalam persiapan pernikahan yang begitu penting, yakni pengajian. Maka tepatnya hari ini, 20 Maret 2021, Aurel dan Atta menggelar acara pengajian jelang hari pernikahan mereka. Acara pengajian sendiri memiliki tujuan mulia agar kedua calon mempelai pria dan wanita mendapat keberkahan dan kelancaran menuju hari H. Momen pengajian di keluarga Anang Hermansyah begitu khusyuk saat keluarga melantunkan doa untuk putri sulung mereka yang akan membina rumah tangga baru. Sementara itu, penampilan Aurel di pengajian ini pun begitu cantik dengan busana muslim yang dipadukan dengan kerudung berwarna senada dengan baju yang dipakai. Hari ini saya diminta Mas Anang untuk memberikan nasihat pernikahan kepada Aurel. Saya pikir tadi ada Atta, ternyata rencana bisa Atta juga bikin pengajian sendiri. Kapan saya masih cari waktu untuk bisa datang dulu buat kepada dia. Dan alhamdulillah acara berjalan dengan lancar dengan segala rentetannya. Ya sahdu, ya romantis, ya ada ketawanya, komplit lah. Saya memberikan nasihat kepada keduanya. Aurel banyak yang mengatakan kenapa kamu nikah muda. Saya bilang sama Aurel, bukan masalah nikah muda atau nikah tua, tetapi yang menjadi masalah adalah ketika pilih pasangan yang salah. Dan ketika kamu menghadapi itu semua, saya bilang sama dia, ketika kamu tulus mencintai karena Allah, maka manusia pun akan mencintaimu karena Allah. Saya kasih tahu bagaimana tip-tip menjaga keharmonisan keluarga kepada si Aurel. Kemudian kalau ngomong pernikahan jangan ngomong enaknya saja, tapi karena pasti juga akan ada banyak permasalahan yang ada di dalam. Saya bilang orang nikah itu memang nambah masalah, tetapi kehadiran dua orang ini diberikan kekuatan oleh Allah untuk mencari solusi di masalah itu. Soal pernikahan kan yang sah-sah saja. Selama udah balik dalam kacamata agama itu sah. Kalau kemudian undang-undang pemerintah kan undang-undang pernikahan umur 21 tahun kan sudah layak untuk itu, baik Atta maupun Aurel. Jadi nggak ada masalah sampai hari ini. Iya, jadi memang secara khusus kita memberikan nasihat kepada Aurel. Saya kasih apa sih ciri-ciri wanita solehah menurut Rasulullah? Minimal tadi ada 3 yang saya sampaikan kepada dia. Yang pertama dipandang menyenangkan, taat kepada suaminya dan bisa menjaga kehormatan diri dan harta yang ditekankan oleh suami. Saya bilang juga sama dia bahwa istri yang hebat itu adalah yang siap diajak menderita oleh suaminya. Tapi saya juga bilang kepada Atta, suami yang hebat tidak akan pernah mengajak istrinya menderita. Dan ternyata nasihat-nasihat pernikahan kita kemas secara semacam quote itu lebih gampang diterima daripada saya hanya menyampaikan ayat dan hadis. Saya sudah janji untuk membantu pernikahan ini sejak bulan Ramadan tahun kemarin. Kita sempat by Zoom, kita sempat YouTubean bareng. Dan waktu itu Mas Anang minta, oke, karena kebetulan saya bersahabat dengan Mas Anang sudah 8 tahun lebih. Sudah 8 tahun lebih. Dan Aurel bilang, tolong aku dibantu ya Gus, ya saya bantu. Termasuk besok akan nikah tanggal 3. Entah akhirnya Mas Anang menikahkan sendiri atau tetap minta tolong kepada saya, nanti akan kita rembukan. Enggak juga, karena memang saya dengan keluarga ini cukup akrab ya. Cukup akrab juga dengan si Loli, sehingga ya slow-slow saja. Termasuk pembahasan kemarin saya diminta untuk Gus lah yang menikahkan, aku pasrah. Karena kan boleh saja wali itu memasrahkan kepada orang lain untuk menikahkan. Tapi nanti jadinya seperti apa, benar Mas Anang mau pasrah sama saya atau beliau punya keberanian untuk menikahkan dirinya sendiri, ya tidak ada masalah. Saya nanti akan ngomong sama Mas Anang, kalau bisa Mas Anang langsung menikahkan si Loli. Karena dulu juga si Asanti kan Mas Gak satu memasrahkan kepada orang lain. Karena boleh menikahkan diri langsung sebagai wali atau pasrah kepada orang lain. Termasuk dalam hal ini barangkali Mas Anang pasrah sama saya. Ya karena alasan kedekatan saja. Alasan kedekatan saja, dan Mas Anang merasa berguru di pondok saya, itu saja alasannya. Jadi menurut saya kemudian Mas Anang pasrah kepada saya. Saya berdoa mudah-mudahan tidak hanya lancar sampai tanggal 3 pernikahan, tapi keluarga ini akan menjadi role model bahwa nikah muda itu menyenangkan. Selama tidak melanggar aturan. Sehingga saya berdoa kepada kedua mempelai ini, semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah dan langgeng ila akhir zaman. Jadi saya sampaikan kepada Aurel, ibadah yang paling dibenci oleh setan itu bukan sholat cuma 5 menit, bukan haji cuma 1 bulan, bukan puasa cuma 1 hari. Tapi ibadah yang paling dibenci oleh setan adalah ibadah nikah.
karena ibadah seumur hidup dan selamanya. Maka saya sampaikan kepada Atta tadi, walaupun Atta nggak datang, tapi dia nonton, saya bilang, Atta, nikah itu senang, tapi tolong jangan senang menikah. Masanya pengajian, baca Quran, kemudian baca kalimat thayyibah, dilanjutkan dengan ungkapan kata hati dari Aurel ke KD jawab, Aurel ke Bunda Asanti jawab, Aurel ke Mas Anang jawab, dan adik-adiknya. Jadi yang paling romantis menurut saya hari ini acaranya di situ, di segmen itu sangat sahih. Semuanya menangis. Dan saya pikir nggak perlu dibesar-besarkan soal warna bajunya Mbak Kade kok beda, nggak apa-apa. Ini seni saja, nggak apa-apa. Mbak Kade sangat khusyuk kok. Thank you ya. Ya tentunya ada komitmen masing-masing pihak. Karena dua orang ini adalah dua orang yang berbeda. Justru karena perbedaan ini mereka dituntut untuk dewasa. Maka mereka tidak boleh berhenti belajar. Saya kasih filosofi tanah. Tanah itu bahasa Arabnya ardun, asal katanya sama dengan ridho. Artinya apa? Supaya mereka lebih banyak mengalah. Thank you ya. Alhamdulillah lancar, cukup hikmat dan berakhir dengan kebahagiaan kita semua karena ada Mimi Kade, ada Mas Anang, Asanti, Aurel, semua keluarga komplit hadir hari ini. Dan apa yang dirasakan oleh Aurel, curhatan hatinya masing-masing, semua dikemukakan tadi, dan saya rasa mulai dari rasa minta maaf, sedih, semuanya terharu. Jadi semua tidak ada istilah lagi, semuanya nangis di dalam ruangan itu. Ya alhamdulillah semuanya berjalan lancar dan bahagia banget gitu. Jadi kayak plong gitu rasanya. Itu semua. Jadi dari Jimmy Kade memberikan ungkapan semua rasa yang dia pernah rasakan kepada Aurel sebagai seorang ibu, dan Aurel juga mengungkapkan apa yang dia rasakan kepada miminya. Ashanti juga sama, Mas Anang sampai Jiel juga semua mengungkapkan, dan saya rasa udah ya nggak ada, udah klarifikasi gitu. Jadi tidak ada rasa yang unek-unek atau hal-hal yang tersimpan yang tidak enak gitu. Jadi semuanya akhirnya plong, happy ending. Nah kalau anak sebagai seorang anak kayak Aurel gitu kan ingin meminta izin kepada miminya bahwa semua yang dia rasakan dari masa dia terpisah dari ibunya, dia rasakan ya, biar bagaimanapun manusia tidak ada yang sempurna. Dia sudah memaafkan kesalahan-kesalahan apa yang dia perbuat selama ini, dan minta izin bahwa sekarang ini dia sudah melangkah satu langkah untuk menuju ke jenjang pernikahan. Jadi minta doa restu tepatnya. Itulah karena kita kan bikin semuanya clear ya. Jadi tidak ada rasa tidak ada rasa yang tidak enak gitu loh sebelum memang awal melepaskan lajangnya gitu. Jadi semuanya sudah terungkap gitu. Itu ada dong, ada semua. Ada. Semua sudah terungkap dengan detil, dengan jelas, dan dari hati yang, maksudnya dari hati Aurel dengan tulus ke masing-masing ya, kayak ke Mimi, ke Ashanti, sampai Arsya, Mas Anang, sampai ke Jiel, semua sudah diungkapkan. Jadi saya rasa tidak ada hal-hal yang terganjal lagi gitu. Happy ending sekali, saya sampai terharu dan bahagia. Semua fine, semua warna hijau. Gak ada yang, kayaknya nggak usah masalah kostum ya, kayak kemarin ada hal-hal yang masalah kostum di masa, saya rasa nggak perlu lah ya, karena ini kan hari ini semuanya kompak, hijau semua, fresh, dan terlihat aura bahagia dari Mimi juga bahagia, semua bahagia. Pastinya sebagai seorang ibu yang pernah melahirkan anaknya, pasti ada rasa salah yang mungkin yang terdahulu dibukakan pintu maaf, dan sangat bangga pernah melahirkan Aurel sampai melihat dia seperti ini sekarang. Jadi ya bangga sekali melihat tumbuh besarnya Aurel dengan cantik dan bisa sampai di titik yang saat ini. Saya rasa sih itu sudah suatu pencapaian yang luar biasa ya untuk seorang Aurel gitu. Dan dia juga bilang bahwa dari awal ditinggal di ruko, diungkapin juga tuh makan mie instan tiap hari, terus masa susah dengan Mas Anang dan keluarga, itu semua diungkapkan. Gila, suasananya benar sakit hati kan enggak, karena kan ada ungkapan-ungkapan masa lalu. Tidak ada. Jadi semua memang kita harus keluarkan unek-unek. Itu pun namanya unek, tidak ada rasa gak enak ya, namanya pahit ya pahit, yang manis gitu. Tapi semuanya terungkapkan dengan plong gitu. Berarti sudah terhapus semua masa lalu lah ya. Alhamdulillah. Mas Anang kan udah pecah ya kemarin ya pas lagi siraman, karena nangisnya udah meluap kemarin. Hari ini tinggal menambahkannya saja, memantapkan diri bahwa kamu sudah siap untuk menjadi para istri. Sudah, itu aja. Kayaknya nggak ada yang terlihat yang mungkin yang tadi yang terlihat banyak sekali dari Ashanti dan Mimi Kade. Dan Azriel juga, itu juga terharu sekali gitu.
Sementara itu, suasana khusyuk dan penuh hikmat pun terlihat di prosesi acara siraman di keluarga calon mempelai pria, yakni Atta Halilintar. Berbeda dari Aurel, momen pengajian Atta Halilintar kali ini kembali tidak bisa disaksikan langsung oleh kedua orang tuanya yang kabarnya baru selesai menjalani operasi di Malaysia. Meskipun terselip kesedihan di hatinya, Atta tetap tegar menjalani segala rangkaian persiapan jelang pernikahannya dengan hati yang lapang. Dan di momen penting itu pun Atta juga secara khusus mendoakan kesembuhan kedua orang tuanya. Kepikir sama orang tuaku juga di sana yang lagi sakit. Aduh, campur aduk, aku bahagia, masih sedih, masih gundah gulana, jadi serba-serbi lah. Jadi aku nggak kuat gitu ngenahan bagaimana hatiku tuh kayak bergejolak. Tapi setelah lamarannya diterima, selesai, dan happy banget tadi dapat chat, udah jangan kepikiran apa-apa, yang penting di sana bahagia, yang penting lancar semuanya, itu udah lebih dari happy aku gitu. Cincin kita berdua udah, cincin lamarannya udah, seserahannya semua udah aman. Aduh, serba campur aduk lah pokoknya. Kalau kamu gimana sayang? Seneng lah pasti. Nah, iya tadi kalau pada lihat juga aku selalu megang handphone tuh, aku selalu berkabar gitu, fotoin keadaan di sini gitu. Karena aku kan sama orang tua LDR nih, udah hampir 1,5 tahun aku nggak ketemu langsung. Jadi kalau video call kan nggak mungkin. Jadi tadi aku fotoin, kirimin chat, minta adik-adikku di sana. Karena memang dream aku tuh dari dulu pengen nikahan tuh kan ada 11 adikku semua, ada orang tuaku gitu. Jadi perasaannya campur aduk. Jadi waktu aku di sana tadi aku sambil berdoa gimana mama papaku bisa cepat sembuh, bisa cepat berobatnya lancar, adik-adikku juga segera bisa bertemu. Ya kalau nggak bisa nanti insya Allah habis akad aku yang bawa dia ke Malaysia gitu, ngejenguk orang tuaku. Holding close, holding tight. Perjuangan Atta dan Aurel untuk bisa segera menghalalkan hubungan mereka memang tak segampang membalikan telapak tangan. Setelah diwarnai penundaan pesta pernikahan mereka pada akhir tahun 2020 lalu, hingga kabar hubungan mereka yang jalan di tempat, kini Atta dan Aurel pun bersiap menjalani acara sakral pernikahan yang rencananya akan digelar pada 3 April mendatang. Menuju momen sakral itu, Aurel dan Atta pun akan menjalani sebuah ritual pingitan yang bertujuan akan terlihat manglingi saat keduanya bersanding di pelaminan. Iya, supaya nanti pas ketemu lagi lebih spesial ya, lebih pangling. Bener nggak? Bener. Kamu tanggal berapa dipingitnya? Jangan kasih tahu. Oh jangan kasih tahu. Nanti dia akan dipingit beberapa minggu ya? Seminggu, 2 minggu. Ada aja. Nggak tahu deh. Kayak kamu nggak ketemu aku. Iya nggak ketemu. Iyalah, kita fokus bener-bener di acara bahagia kita aja. Jadi terus kan abis acara selesai juga udah mendekati bulan puasa ya. Jadi ya udah sekarang puasa bareng, ya, sahur bareng. Sekarang kita fokusnya di ini aja dulu, di acara kita. Karena paling kalau ada kerjaan juga itu kerjaan yang udah kontraknya dari lama gitu, Yes, dari betul. beberapa bulan lalu. Kalau sekarang sih kayak kerja-kerja yang gimana banget enggak, karena menjaga aja lah ya, katanya begitu. Kalau udah calon nganten. Alhamdulillah sudah siap, tinggal ini apa sih, ada aja lah perintilan-perintilan. Iya, mungkin ada masih yang banyak sih. Iya. Semoga nanti pas akad itu menurutku lebih deg-degan daripada ini sih. Ya iyalah, pasti itu sangat amat deg-degan. Akad tuh aku lebih nggak kuat lagi sih ya, karena ini aja kita udah ngerasa ya bagaimana hati kita. Iya. Semoga nanti pas akad itu menurutku lebih deg-degan daripada ini sih. Ya iyalah, pasti itu sangat amat deg-degan. Akad tuh aku lebih nggak kuat lagi sih ya, karena ini aja kita udah ngerasa ya bagaimana hati kita kayak ini mimpi kita bisa ngelamar anak perempuan orang, dan ini bakal jadi calon istriku, calon ibu dari anak-anakku juga. Ya masa depanku lah sama dia gitu. Jadi nanti ketika akad kita akan mempersiapkan yang sebaik mungkin dan seaman mungkin dan menjaga protokol kesehatan sebaik-baik.